Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatus Soleha dengan akhiran NIM 040, program studi pendidikan informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sejarah dari Kabupaten Bangkalan yang ada di Provinsi Jawa Timur dan juga Pulau Madura, serta juga asal-usul dari nama Bangkalan itu sendiri. Mari kita simak berikut ini. Bangkalan berasal dari kata bangkah dan laan, yang artinya mati sudah. Nama itu diambil dari legenda pemberontak sakti bernama Kek Lesap yang tewas di Pulau Madura Barat. Diceritakan Kek Lesap adalah putra Madura keturunan Penebahan Cakradiningrat dan Sendir. Awalnya dia tak pernah tahu bahwa dia adalah keturunan Penebahan Cakradiningrat. Hingga akhirnya sang ibu pun memberitahu Lesap tentang identitas ayahnya. Lesap muda suka bertapa di gunung di makam keramat. Suatu hari, ia bertapa di Gunung Geger di wilayah Bangkalan dengan waktu yang cukup lama. Selepas bertapa, Lesap memiliki keahlian buruh menyembuhkan macam penyakit. Oleh raja di Pulau Madura yang saat ini dikenal dengan daerah Bangkalan. Ia dipanggil dan diperkenalkan tinggal di sebuah rumah di desa Pajagan. Kek Lesap diperkenalkan membuka pengobatan untuk mereka yang sakit. Ia juga kerap mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Namun ia tidak puas karena masih selalu diawasi oleh raja. Kek Lesap memiliki ambisi untuk memegang pemerintahan di Pulau Madura. Ia pun pergi meninggalkan kota tersebut menuju ke arah timur. Setiba di Gunung Pajudan di daerah Puluh-Puluh, ia mulai bertapa selama beberapa tahun. Kek Lesap memiliki sebuah golok yang bisa diperintahkan mengamuk sendiri tanpa ada yang memegangnya. Karena kesatiannya, nama Kek Lesap dikenal di pelosok Madura. Saat merasa yakin, ia pun mulai mengobarkan api pemberontakan. Ia mulai mendapatkan simpati dari rakyat, dan saat turun di pertapaannya di Gunung Payudan, ia berhasil dan mudah menaklukkan desa-desa yang ia datangi. Pemberontakan Kek Lesap pun dimulai dari timur. Ia mulai memerangi Kerajaan Sumenep dan berhasil mendudukinya. Pangeran Cokonegoro IV atau Raden Azza sebagai Bupaten Sumenep merasa ketakutan dan ia melarikan diri bersama keluarganya ke Surabaya. Lalu melaporkan adanya pemberontakan tersebut kepada Kompeni. Dari Sumenep, Kek Lesap menuju ke Pamekasan melalui jalan sebelah selatan dan singgah di Buluto, Perenduan, Kadura, dan seterusnya. Di semua tempat yang dilalui, ia disambut oleh rakyat dan dengan penuh simpati, dan terus mereka menggabungkan diri masuk ke dalam pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Kek Lesap. Pamekasan dengan mudah pula dapat dikalahkan karena pada waktu itu Bupati Pamekasan yang bernama Tumenggung Aryo Adikoro IV atau Raden Isnayang tidak ada di tempat. Ia sedang bepergian ke Semarang. Mengetahui hal tersebut, Adikoro IV menentu Cakradiningrat V di wilayah saat ini dikenal Bangkalan, meminta izin ke mertuanya untuk perang melawan Kek Lesap. Saat beristirahat di Sampang, datanglah utusan dari Kek Lesap yang membawa surat berisi tantangan berperang. Adikoro yang sedang makan langsung marah dan berdiri mengajak pasukannya untuk berperang melawan Kek Lesap. Penghulu Bagadan menasihati Adikoro untuk berangkat besok pagi, akan tetapi Adikoro tidak sabar menunggu walau hanya semalam. Setelah peperangan berlangsung, akhirnya Kek Lesap menang melawan Adikoro IV dan bertempur dengan Cakradiningrat V. Pasukan kerajaan berhasil dipukul mundur hingga bantuan kompeni didatangkan dari Surabaya. Pertempuran pun berkobar kembali. Lagi-lagi bantuan kompeni tak berhasil dan terpaksa mundur. Cakradiningrat V yang merasa kalah lalu mengungsi ke Melajah dan benteng dipertahankan oleh kompeni. Lesap pun membuat pesanggerahan di desa Toncung. Pada suatu malam, Cakradiningrat yang bermimpi agar Kek Lesap dikirimi seorang perempuan yang disuruh memegang bendera putih yang berarti
yang berarti akan menyerah. Mimpi itu pun dijalankan oleh Cakradiningrat. Ia mengirim perempuan Ronggeng yang mengenakan pakaian keraton dan disuruh membawa bendera putih untuk menemui Ki Lesap. Lesap menerima pemberian itu dan membawa perempuan itu ke sanggahan dengan keyakinan Bangkalan sudah menyerah. Cakradiningrat menunggu kabar dan tiba bertepuk pujaan. Ia pun bangkit dan mengambil tombak tersebut, lalu mengajak pasukannya berangkat menjumpai Ki Lesap. Di desa Tonjung, Ki Lesap terkejut saat Cakradiningrat V tiba-tiba menyerangnya. Tak menunggu lama, Cakradiningrat V mendekati Lesap dan menancapkan tombak ke dadanya. Ki Lesap langsung roboh dan meninggal saat itu. Saat itu rakyat dan rajanya sama-sama berteriak, Bangkalaan, yang artinya sudah mati. Karena itu, sebagian meyakini nama Bangkalan berasal dari kalimat yang diucapkan saat kematian Ki Lesap. Nah, seperti itu asal-usul dari penamaan Bangkalan yang kini menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah menyimaknya.